Allah pecinta baginda Nabi, pecinta Al-Quran, kami cintai, kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah telah memilih kita untuk bisa beristiqomah kita di dalam merenungi firman-firman Allah. Kita sudah sampai kepada surat Al-A'raf ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kisah Nabi Musa adalah terpanjang disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi yang paling banyak diceritakan adalah kisah Nabi Musa. Mulai dari sebelum beliau lahir sudah dikisahkan. Waktu beliau lahir dibesarkan sampai beliau mendapatkan wahyu. Cerita terpanjang adalah cerita Nabi Musa alaihissalam. Wa awrathnal qauma. Pada waktu itu ada dua kubu. Kubu Fir'aun, pendukung Fir'aun, dan pendukung Sayyidina Musa alaihissalam. Dari kaum Bani Israel yang patuh tunduk kepada Sayyidina Musa dan mengikut Fir'aun. Di saat Fir'aun marah, Fir'aun dan bagundal-bagundalnya, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya keras kepala, diberi ayat bayinat, diberi oleh Allah peringatan-peringatan, mereka tidak kunjung sadar. Mulai dari ada kodok yang tiba-tiba ada di semua tempat yang mereka miliki, kemudian darah, sehingga tidak ada cairan kecuali darah, tidak bisa minum mereka, nggak sadar-sadar. Dan mereka terus memusuhi Sayyidina Musa dan kaumnya, hingga pada akhir kisah perjalanan Fir'aun, mereka ingin menghabisi, membantai pasukan Sayyidina Musa alaihissalam. Dikejarlah pasukan Sayyidina Musa dan Sayyidina Musa. Hingga kisah terakhir yang kita hadirkan pada pertemuan yang lalu, fahraqna fil yammi. Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di lautan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan membelah lautan sehingga lautan terbelah menjadi dua. Bahkan yang air itu punya tabiat, punya karakter mengalir menjadi tidak mengalir, bahkan seperti tembok yang kokoh, seperti gunung menjulang kiri kanan, di tengah-tengahnya adalah jalan. Sayyidina Musa alaihissalam meniti jalan tersebut hingga sampai ke seberang laut, baru diikuti oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan di saat Sayyidina Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut beliau sudah di daratan, ditutup kembali itu laut oleh Allah. Hancurlah Fir'aun. Dan Fir'aun tidak bisa diterima di laut, kemudian dimuntahkan oleh laut, diterima di daratan hingga diabadikan sampai hari ini. Orang bisa ngambil pelajaran lihat Fir'aun di Mesir sana. Nah, setelah itu lihat umat pengikut Nabi Musa alaihissalam di seberang sana melihat. Setelah itu dalam perjalanannya manusia menjalani hidup, dalam perjalanan hidup mereka menemukan orang-orang yang menyembah berhala. Setelah Sayyidina Musa bersama pengikut beliau diselamatkan, Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Ini terlebih dahulu Allah berikan kemakmuran ini. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun, dan kemudian Allah memberikan kaum yang dulu ditindas, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bagundal-bagundalnya, dikejar-kejar. Setelah itu Allah berikan kepada mereka masyariqal ardi wa magharibaha, barat timur dari negeri Sam dan Mesir. Itu Allah berikan, maksudnya Allah mudahkan, buminya subur, peternakan makmur betul saat itu. Dibanja oleh Allah kaum Bani Israel.
Dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Bani Israel di Syam waktu itu Syam tempatnya. Allati barakna fiha, yang diberkahi tempat tersebut oleh Allah. Diberkahi betul. Subur tanaman, peternakan, segala macam kehidupannya enak betul. Wa tamat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil, dan sudah menjadikan ketentuan Allah yang berjalan dan terus berjalan untuk Bani Israel, yaitu dengan kebaikan, kemakmuran, bima sabaru, ini adalah buah daripada kesabaran mereka waktu ditindas oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini kaidah ini berlaku kapanpun dan dimanapun. Kalau kita sabar, maka Allah akan memberikan pertolongan langsung dan Allah akan mengangkat buah sabar. Kalau sabar, kita akan subur. Sabar dan sabar atas ujian. Sehingga orang-orang cerdas akan selalu faham kapan ada ujian, di balik itu akan ada satu kesuksesan. Kalau dia bisa bertahan dengan kesabarannya melewati ujian tersebut. Dan ini akan berlaku dari masa ke masa. Kapan kita diuji, ditindas, ini kalau kita sabar terus mengadu kepada Allah, maka ketahuilah kita akan menemukan buahnya. Dan begitu juga ini dikisahkan pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam ditindas pun pada akhirnya oleh Allah beri kemudahan, kemakmuran, kesejahteraan. Wadammarna, dan kami hancurkan, Allah hancurkan maka yasta'u Fir'aun, apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun, yang ngaku Tuhan Fir'aun, termasuk menaranya Haman dan apapun yang dibuat, rumah-rumah megah mereka, dammarna wa qaumahu, yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dihancurkan oleh Allah, sehingga kemegahannya tidak ada lagi, sirna, hilang. Yang tersisa adalah peninggalan piramid yang selama ini kita lihat kalau ke Mesir sana. Itu dihancurkan oleh Allah. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang mereka bangun dari rumah-rumah, hal-hal atau menara-menara, semua yang dibangun yang menunjukkan kemegahan-kemegahan Firaun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan diberikan oleh Allah kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam. Wa jawazna bani Israil al-bahra. Wajawazna, dan Allah lewatkan, maksudnya seberangkan, Allah seberangkan kaum Bani Israel itu di lautan dengan cara yang tadi sudah disebutkan, dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya, terbelahlah laut, kemudian kaum Nabi Musa menyeberanglah. Itulah Allah telah menyelamatkan mereka. Fa'atau, kemudian mereka datanglah ala kaumin, kepada satu kaum, ya'kufuna ala asnamin. Kaum itu mereka pada iktikaf, menyembah berhala-berhala. Pengikut Nabi Musa ini, kaum Bani Israel ini baru diselamatkan oleh Allah dan diberi kenikmatan yang melimpah oleh Allah. Kemudian dalam perjalanan hidupnya mereka melihat sekelompok orang menyembah berhala-berhala. Ala asnamin lahum, ya'kufuna ala asnamin lahum, menyembah berhala-berhala. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nabi Musa, buatkan kami Tuhan seperti mereka. Kayaknya enggak sempurna kita dengan begini. Kita kan sudah makmur, enak. Cuman kita kurang. Enggak punya sesembahan kayak yang mereka sembah. Gilanya mereka. Sudah dikasih nikmat masing. Suruh minta, ya Musa, mintanya kan Nabi Musa lagi, buatkan kami sesembahan seperti yang mereka sembah. Qala, Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun, engkau adalah kaum yang tajhalun. Pakai fi'il mudhari', para ulama mengatakan pakai mudhari' itu tajhalun itu terus menerus bodoh. Kalau jahil itu pada masa lalu bisa, dia jahil, ada jahil pada masa lalu atau jahil pada masa sekarang. Tapi kalau sudah tajhalun, terus bodoh. Bodoh dalam keimanan. Innakum qaumun tajhalun, engkau adalah kaum yang terus menerus dalam kebodohan. Sudah diberi oleh Allah nikmat, punya iman, begitu mudahnya terpengaruh. Nah,
Ini juga pelajaran. Ini yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam di saat diberi Allah karunia yang melimpah, ternyata mereka pun lalai. Menjadi sebab mereka lalai. Dan dasar mereka orang yang tajhalun, bodoh terus menerus. Akan tapi ketahuilah bahwa kita pun juga bisa terlena. Kapan itu? Di saat diberi Allah karunia. Dahulu waktu sempit hidup, rajin ngaji. Dulu mungkin kehidupan belum semudah saat ini. Kendaraan pun mungkin kita tidak punya, hanya sepeda, itu pun gantian dengan tetangga. Terus bermacam-macam kesulitan, akan tapi lihat suasana di masjid makmur, indah, keadaan di masjid, pengajian mungkin bisa. Tapi kadang setelah dimudahkan, semakin jauh dari Allah. Kita tidak usah berbicara tentang satu komunitas, satu mujtama, satu perkumpulan, pribadi saja. Kadang di saat kita diberi oleh Allah segala kemudahan, bukan semakin dekat kepada Allah. Kalau memang begitu, kita bakal jadi pembangkang-pembangkangnya dari kaumnya Fir'aun. Diberi oleh Allah kemudahan, diberi oleh Allah kemakmuran, diberi oleh Allah kesejahteraan, akan tapi ternyata kemakmuran dan kesejahteraan bukan menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah, akan tapi justru mereka semakin jauh dari Allah. Dan sampai hari ini pun terjadi. Itu kisah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi kisah-kisah itu pun akan terus berulang dan berulang dan berulang. Dengan keimanan dia waktu menjalani hidupnya. Akan tapi di saat diberi oleh Allah kelebihan kemudahan, mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, mereka itu orang-orang pembangkang yang mula-mula ikut Nabi Musa ternyata nyeleweng. Pengikut Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa masih ada. Dan mukjizat Nabi Musa belum terputus. Masih sering terlihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi begitulah yang namanya hidayah. Hidayah. Dan Allah Maha Kasih dengan kita umat Nabi Muhammad. Enggak perlu bertele-tele kita, enggak perlu melihat mukjizat yang, enggak perlu kita langsung melihat matahari terbelah, rembulan dibelah. Kita tidak pernah melihat, mendengar cerita saja. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita bisa tunduk patuh. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengikut Nabi Musa, melihat mukjizat, hari ini tobat, besok bangkang. Hari ini tobat, besok membangkang. Hari ini sadar, besok melawan. Lalu mereka dihancurkan oleh Allah. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka lakukan akan sia-sia semuanya. Karena apa? Keluar dari iman. Ibadahnya tidak ada gunanya. Kepatuhan selama ini tidak ada nilainya. Sama kalau keluar dari iman, naudzubillah. Jaga iman kita, jaga akidah kita. Ibadah sebanyak apapun, amal sebanyak apapun, kalau ternyata ujung-ujungnya adalah iman yang kita gadaikan, iman yang kita lepas, maka ketahuilah semua amal kebaikan yang pernah dilakukan hangus, tidak ada pahalanya. Keluar dari iman. Kalau kemudian Nabi Musa mengingatkan, "Aghairallahi abghikum ilahan," wahai kaumku, apakah engkau minta kepadaku untuk hadirkan Tuhan selain Allah? Aneh sekali kamu itu. Kamu kan baru saja melihat kejadian bagaimana kaum Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Apakah enggak ngambil pelajaran dari mereka? Apakah kau tidak merasakan waktu diselamatkan? Lihat, kaum Fir'aun, semua air-air jadi darah, air-airmu bersih. Kaum Fir'aun dihukum oleh Allah dengan bermacam-macam musibah waktu itu. Engkau selamat. Sampai engkau diselamatkan melewati lautan dengan aman. Kenapa kamu seperti ini? Apakah kamu setelah itu masih menginginkan Tuhan selain Allah? Faddalakum 'alal alamin. Allah telah menjadikan kau unggul di antara yang lain. Alamin di situ adalah kaumnya Firaun. Karena perbandingannya hanya kaum Firaun waktu itu. Kau telah dimuliakan oleh Allah, tidak dibinasakan bersama kaumnya Firaun. Akan tapi kenapa kau seperti itu? Dan kemudian diingatkan oleh Nabi Musa. Ini perlu, ini uslub tarbiyah ya. Tarbiyah itu untuk mengingat, makanya kewajiban kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah agar semakin kuat iman kita, mengenang, mengingat, bertafakur atas karunia Allah, merenungi karunia Allah, merenungi nikmat-nikmat Allah, maka dengan renungan-renungan itulah akan menguatkan iman.
Makanya melupakan nikmat Allah mudah sekali keropos iman. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita banyak nikmat. Dan syukur nikmat ini adalah menguatkan iman. Syukur nikmat. Maka perlu kita menyebut nikmat-nikmat Allah. Kita ingatkan diri kita akan nikmat Allah. Ini oleh Nabi Musa diajarkan. Kekafiran mereka, kemurtatan mereka, karena karunia Allah diingatkan oleh Nabi Musa. Wa anjaynakum min ali fir'auna. Apakah kamu tidak ingat hai kaumku, hai Bani Israel, id anjaynakum, di saat kami selamatkan kepadamu semuanya. Di saat Allah menyelamatkan kepada kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al adabi. Apakah kamu tidak sadar akan karunia Allah? Di saat Fir'aun menggencetmu, Fir'aun menghukummu, kemudian Allah menyelamatkanmu. Yuqatiluna abna'akum, ingat waktu itu membunuh anak-anakmu, dan sekarang bebas, aman. Apakah nunggu hukuman datang lagi lalu ada orang yang membunuh anak-anakmu? Wa istahyuna nisa'akum, kemudian anak yang perempuan dibiarkan hidup. Ini kan suatu musibah besar. Waktu itu kejadian bersama lahirnya Nabi Musa alaihissalam, itu ada kejadian besar yang luar biasa dahsyat, yaitu pembantaian daripada Firaun dan kaumnya kepada Bani Israel. Kemudian Allah selamatkan, sekarang Allah beri karunia nikmat. Kenapa kau lupa? Kau mencari Tuhan selain Allah. Wa bidzalika bala'um wa bidzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Itu semua adalah satu ujian yang besar untuk kalian renungi. Ujian, bencana itu adalah besar untuk kamu renungi. Kemudian Allah berikan kenikmatan. Saat ini sudah enak. Musuh dihancurkan oleh Allah. Enggak ada musuh. Fir'aun sudah hancur, pengikut Fir'aun sudah hancur. Kemudian setelah itu Allah memberikan kepadamu karunia yang besar. Akan tapi kenapa setelah itu kok engkau minta, wahai Musa, kita pengen punya Tuhan kayak mereka punya Tuhan. Kita ingin punya sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Luar biasa. Disebut oleh Al-Quran, dan ini kejadian terjadi. Ini ada hubungannya dengan makna hidayah. Begitu mahalnya hidayah. Hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba, sehingga kadang kalau sudah namanya hidayah itu bukan sekedar dia bukan mendapatkan hidayah di saat dia enak dan sebagainya, bukan. Di saat mendapatkan ujian pun ada orang kalau dapat hidayah. Bahkan ada orang di saat mendapatkan hidayah dia harus kehilangan jabatannya. Allah. Hari ini kita menemukan ada seorang masuk Islam, dia harus hilang kekayaan yang selama ini didapat. Hilang jabatan. Harus diusir dari keluarganya untuk mendapatkan kemuliaan. Itu hidayah. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah orang dicabut hidayahnya, di saat dia berlimpah dengan kenikmatan, ternyata lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Syukur itu penting. Makanya berangkatnya dari Fir'aun, pengikut Nabi Musa ini, karena mereka tidak mensyukuri karunia Allah. Dan bagi siapapun yang biasa tidak bersyukur akan masuk wilayah kufur yang sesungguhnya. Mulai dari kufur nikmat sampai kepada kufur kepada Allah yang sesungguhnya. Jadi ada kufur nikmat itu mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, karunia Allah. Yang ada tamak rakus di dalam hatinya. Ini kufur nikmat. Hingga pada akhirnya bisa saja kufur yang sesungguhnya, karena itu sudah tangganya diinjak. Tangga menuju kekufuran yang hakiki yang sesungguhnya sudah diinjak, kufur nikmat. Maka kewajiban bagi ahli iman adalah untuk selalu menghidupkan hati agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita dalam iman mensyukuri nikmat Allah. Suruh merenung, maka Al-Baijuri menjelaskan misalnya, Ibrahim Laqani, kalau ingin menguatkan iman itu berangkat dari bagaimana kita merenungi tentang karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita punya Tuhan Allah. Agar hidup hati kita. Siapa yang menjadikan matamu kedip dengan program kepekaan yang luar biasa, sehingga ada lalat lewat pun langsung pejam? Mana kontrolnya? Suruh merenungi, ini nikmat besar dari Allah. Kalau kita makan, subhanallah, biarpun kita makan lidahnya kambing, ternyata gigi kita bisa membedakan antara lidah kambing dan lidah sendiri, sehingga lidah kita pun tidak kita gigit, padahal sama-sama dagingnya. Nah, apalagi
teramat banyak. Berbagai nikmat-nikmat Allah berikan kemudahan hari ini. Maka jangan biasa gayanya orang yang selalu kufur nikmat, tamak, nggak puas dengan karunia Allah. Anda pikir, mungkin hari ini ada orang berkata bahwa katanya zaman susah ini, semua ekonomi ruwet dan sebagainya. Anda pikir, 20 tahun yang lalu yang umurnya menjangkau, 15 tahun yang lalu, bagaimana Anda pakai baju? Punya baju beli setahun sekali, kalau robek masih mau jahitnya. Mungkin 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, bagaimana pakai sarung? Sarung itu langka sekali. Orang punya sarung itu sarung beli di pasar, dipakai 6 bulan langsung naik. Ngepir. Baju robek ditambal biasa. Hari ini baju dibuang-buang akan berkata diri kita adalah kurang makan, kurang ekonomi, kurang syukurmu. Makan coba, ingat pada masa lalu. Bagaimana cara makan kita? Mungkin bawang diucek sama jelantah, sama nasi, pakai kerupuk saja. Telur didadar sama ditambahi dengan tepung. Kemudian dibagi-bagi dengan anak-anak yang lainnya. Nyantai saja, nggak ada masalah, makan enak-enak saja. Sekarang kita bisa makan semuanya masih berkata, ekonomi merosot dan sebagainya. Ini urusan gaya-gaya, bukan gaya bersyukur. Karena kita melihat dalam urusan dunia, melihat orang lain yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Sementara Nabi mengajarkan urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Ayo coba, berapa bajumu di lemarimu? Berapa bajumu di lemarimu? Lihat mbahmu dulu punya baju berapa? Urusan makan mudah sekali hari ini. Kita tidak pernah makan gedebok seperti mbah-mbah kita dulu di zaman menjajah. Kalau kita tidak mensyukuri, apakah nunggu Allah kembalikan kita dalam keadaan semacam itu? Cara mensyukuri adalah ayo tingkatkan kedekatan kepada Allah. Makmurkan majelis-majelis mulia semacam ini. Hadir bersama para ulama. Jauhi kemaksiatan. Lihat kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang semula taat kepada Allah, ternyata menjadi hukuman Allah. Pengikut Nabi Musa yang semula adalah patuh dengan Nabi Musa, patuh kepada Allah, lalu diberi oleh Allah karunia melimpah, pun pada akhirnya dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah timpahkan kepada mereka musibah. Dan itu berlaku kepada siapapun, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau seorang hamba yang beriman itu ditimpakan kepada mereka musibah di dunia, maka sesungguhnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah tidak ingin menyiksanya nanti di akhirat, sebab siksa di akhirat adalah lebih pedih lagi. Maka jagalah nikmat ini dengan bersyukur. Abadikan nikmat dengan bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, bukan sekedar nikmat itu abadi, akan tapi la azidannakum, Allah akan tambah. Ayo. Kita masih ingat dahulu waktu menghadiri pengajian, masih kanak-kanak, saya masih ingat betul. Menghadiri pengajian ke sebuah tempat itu jalan kaki. Dan kelihatannya juga masih ingat kok nonton konser juga jalan kaki kalau tidak salah. Sama-sama ya. Mungkin begitu. Kendaraan belum banyak semacam ini. Ya zaman macam-macam. Zaman dunia itu ada kebaikan, ada keburukan. Anggap saja. Pengajian jalan kaki, jauh. Semangat. Anda punya sepeda engkol. Punya sepeda motor. Angkot juga mudah. Duit juga ada kalau untuk naik angkot saja. Kok masih susah menuntut ilmu, susah menghadiri tempat yang mulia? Apakah nunggu? Di saat menemukan pengikut Nabi atau kaum kafir waktu itu, orang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu membangkang kepada Nabi, Nabi sudah ceritakan, itu sudah biasa membangkang dari dulu. Tenang aja Muhammad. Apalagi kamu bukan nabinya. Nabinya saja dimusuhi, Nabi Musa. Jadi sering terjadi pengkhianatan. Ada kesepakatan yang dilakukan Nabi bersama orang-orang Yahudi pada waktu itu di Madinah. Ujung-ujungnya adalah pengingkaran. Akan tapi Allah hibur Nabi Muhammad. Kisah semacam ini. Agar Nabi Muhammad terhibur. Bahwasanya dengan nabinya sendiri aja kurang ajar. Nabinya masih hidup minta. Musa aku minta. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad tidak pernah minta yang aneh-aneh. Hei Musa.
Saya pengen hidangan turun dari langit langsung. Serem banget. Males masak dia. Hidangan. Diturunkan hidangan. Wah, luar biasa itu. Turunkan hidangan dari langit. Diturunkan hidangan. Apakah itu menambah mereka semakin iman? Nasib buruk. Bukan tambah iman. Mereka semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Maka bersyukurlah di saat Allah berikan kepada kita keimanan. Kerinduan menghadiri majelis mulia. Jaga. Kemudian syukurin nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita agar semakin kuat iman kita. Jangan sampai keimanan itu kuat ternyata dengan musibah. Jangan. Kuatkan iman dengan bersyukur. Ada memang. Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwasanya ada orang itu dibawa kepada Allah dengan lataifil ihsan. Lataiful ihsan adalah ada orang itu dekat kepada Allah dengan karunia. Semoga Anda semuanya ini. Jadi di saat diberi nikmat, ya Masya Allah, selalu menggunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kendaraan motor untuk ngaji, mobil untuk ngaji, rumah baik untuk indah-indah di rumah dan sebagainya. Punya rezeki digunakan untuk kebaikan. Lataiful ihsan. Tapi ada lagi hamba yang tidak bisa dengan lataiful ihsan. Di saat diberi oleh Allah karunia bermacam-macam kebaikan, tambah miring. Maka ada siqa ilaih, ada orang yang digiring kepada Allah bisa lasil dengan rantai. Maksudnya apa? Dikasih musibah. Pilih mana? Musibah, nangis baru Allah, Allah, ya Allah. Di rumah sakit baru nyebut Allah. Kalau masuk rumah sakit tasbihan terus zikiran, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keluar dari rumah sakit bikin orang lain mengucapkan astagfirullah. Ini, ayo. Ini dihadirkan kisah ini oleh Allah agar apa? Agar kita ngambil pelajaran. Di saat dikarunia nikmat, ayo kita jaga nikmat tersebut. Suara apa itu? Cukup insyaallah. Di saat Allah memberikan kepada kita nikmat, ayo kita syukuri dan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu musibah, naudzubillah. Tapi ingat, di saat seorang beriman ditimpakan kepada mereka musibah, ketahuilah, kalau kita dengan penuh kesabaran, apa buahnya? Nanti Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan berikan kemudahan. Tapi kalau tidak sabar, semua ini kuncinya untuk umat Nabi Muhammad saja. Berlaku hanya untuk umat Islam. Umat yang rindu kepada Allah. Di saat diberi kenikmatan lain, mencukuri nikmat, Allah akan jaga. Di saat diberi Allah musibah, lalu dia sabar, seperti kisah Bani Israel, Allah akan berikan setelah itu segala kebaikan karena kesabaran hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab.